Dalam sosialisasi peraturan Menteri tentang eSIM dan pemutakhiran data di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 11 April 2025, Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdiki Republik Indonesia Meltia Hafid mengimbau masyarakat untuk beralih dari kartu SIM fisik ke teknologi eSIM atau Embedded Subscriber Identity Model. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat keamanan data dan menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi seluruh warga negara. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh meningkatnya kasus penyalahgunaan data pribadi, terutama nomor induk kependudukan atau NIK, yang digunakan secara ilegal untuk mendaftarkan kartu SIM fisik. Dalam konferensi pers pada 11 April 2025 itu, Meltia Hafid menyatakan bahwa migrasi ke eSIM adalah langkah strategis untuk mengatasi masalah tersebut. Langkah ini bukan hanya soal teknis, ini soal tanggung jawab bersama untuk menjaga ruang digital Indonesia agar tetap aman dan nyaman, terutama bagi masyarakat dan anak-anak yang rentan menjadi sasaran kejahatan digital, ujar Meltia dalam keterangan resmi. Menurut Meltia, munculnya tindakan kejahatan di ruang digital disebabkan banyaknya kartu SIM yang tidak terdata dengan baik. Selama ini Indonesia belum mempunyai payung hukum mengenai penggunaan eSIM. Karena alasan itulah Meltia menerbitkan peraturan Menkomdiki nomor 7 tahun 2025. Meltia Hafid menyampaikan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan operator seluler, baik dari hal kesiapan gerai maupun teknologi, dan memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah mendaftarkan nomor baru atau melakukan migrasi nomor lama ke teknologi eSIM. Politikus Partai Golkar tersebut menambahkan, saat ini terdapat 350 juta nomor kartu SIM di Indonesia, namun yang terdata hanya 280 juta. Dari jumlah tersebut, pengguna ponsel yang sudah melakukan migrasi ke eSIM baru 5%. Jadi kami sekarang sedang melakukan data ulang yang paling pertama melalui Permen nomor 7 ini. Nomor baru diwajibkan ada pendaftaran untuk eSIM sehingga datanya lebih baik dan aman. Jelas Meltia. Memang ke depan itu nggak ada lagi SIM fisik. Ini adalah untuk pengamanan data yang lebih baik, untuk melawan scam, phishing, dan menghindari NIK yang banyak digunakan orang lain. Pungkasnya. Meltia Fiada Hafid lahir 3 Mei 1978, adalah seorang wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Sebelumnya ia menjadi anggota DPR RI sejak 2010, menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Seorang kader Partai Golongan Karya, ia mewakili daerah pemilihan Sumatera Utara 1. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pakar keamanan cyber dari Vaksinkom, Alphonse Tanujaya menjelaskan, eSIM adalah SIM dalam bentuk elektronik yang tidak membutuhkan kartu fisik dan sangat memudahkan pengguna layanan seluler untuk menggunakan layanan seluler. Sebab pengguna eSIM tidak harus menggunakan kartu SIM fisik. Proses pendaftaran SIM pun dapat dengan mudah dilakukan secara daring atau online. Menurutnya, perkembangan teknologi yang pesat akan mendorong penerapan eSIM. Ia memperkirakan dalam beberapa tahun mendatang, SIM fisik akan punah dan digantikan dengan SIM elektronik. Untuk Komdiki membersihkan ruang digital Indonesia melalui percepatan migrasi eSIM patut diapresiasi karena kejahatan digital memanfaatkan layanan seluler seperti penipuan digital, judi online, investasi bodong, dan aktivitas jahat lainnya sangat marak dan sudah pada taraf yang sangat mengkhawatirkan. Papar Alphonse dalam keterangan resminya pada Senin 14 April 2025. eSIM atau Embedded Subscriber Identity Model adalah sistem kartu SIM yang memungkinkan pengguna layanan seluler mendaftarkan ponsel menggunakan layanan seluler tanpa harus menggunakan kartu SIM fisik. Alphonse melanjutkan, secara teknis kartu SIM tersebut sudah ditanamkan terlebih dahulu dalam bentuk chip ke ponsel yang bisa menerima eSIM. Sehingga perangkat justru tak membutuhkan kartu SIM fisik lagi. Bahkan perkembangan terkini, eSIM sudah dalam prosesor sehingga eSIM tidak membutuhkan chip SIM lagi. Menurut Alphonse, eSIM sangat bermanfaat khususnya bagi mereka yang berpergian ke luar negeri karena tidak perlu repot membongkar ponsel untuk memasang kartu SIM baru.
Jika ingin menggunakan layanan seluler yang berbeda, mereka cukup melakukan pindai scan atau QR code. Ia menyampaikan bahwa eSIM dalam bentuk digital, pengguna dapat menambahkan penyedia layanan baru meskipun ponsel mereka tidak memiliki slot SIM tambahan, asalkan perangkat tersebut mendukung teknologi eSIM. Alphonse menyebut, eSIM juga memiliki keuntungan karena dapat dikunci secara remote jika ponsel tercuri. Kartu eSIM pun tidak bisa dicuri karena tidak bisa dilepas. Namun dari semua keunggulan eSIM tersebut, papar Alphonse, ada satu kelemahan eSIM yang paling besar. Sejauh ini perangkat yang mendukung eSIM masih sangat sedikit dengan persentase sekitar 15%. Ia menegaskan bahwa saat ini eSIM hanya tersedia pada ponsel-ponsel mahal atau kelas atas, sehingga implementasinya dinilai kurang efektif untuk menekan kejahatan yang menggunakan ponsel, mengingat rendahnya penetrasi penggunaan ponsel yang mendukung teknologi eSIM. Beberapa operator seluler di Indonesia telah mendukung layanan eSIM. Telkomsel misalnya telah menyediakan panduan bagi pengguna yang ingin beralih dari kartu SIM fisik ke eSIM melalui situs resminya. Langkah-langkah tersebut mencakup proses aktivasi yang mudah dan cepat, memberikan kenyamanan bagi pelanggan. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2025 terkait implementasi eSIM. Peraturan ini mengatur pemutahiran data pelanggan layanan seluler dan mendorong operator untuk menyediakan layanan eSIM secara luas. Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika atau DJPPI juga tengah menyusun kajian implementasi eSIM untuk memahami teknologi ini secara mendalam dan mengatur kebijakan yang mendukung penerapannya di Indonesia. Meskipun eSIM menawarkan berbagai keunggulan, tantangan dalam migrasi tetap ada, termasuk kebutuhan akan sosialisasi yang luas dan kesiapan infrastruktur. Pemerintah berharap dengan dukungan semua pihak, migrasi ke eSIM dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendukung langkah ini demi menciptakan ruang digital yang lebih aman dan nyaman bagi kita semua. Tutup Mutia Hafid.